Nak bayar utang bunga Indonesia aja nih udah beribu-ribu triliun. Belum lagi nak membangun, nak gaji menteri, nak gaji presiden. Tapi kalau kata buzzer, nggak apa-apa utang, yang penting banyak pembangunan. Ini semuanya gara-gara Mulyono. Kalau kata komen-komen netizen fufu fafa buta mata buta fakta, bersih-bersihnya bagian Pak Prabowo aja katanya gitu. Kabinet Prabowo nih terlalu banyak menterinya. Menterinya aja udah 50 orang. Belum lagi wakil menteri, belum lagi asisten menteri. Kalau aku sih lihatnya kalau misalnya menterinya banyak nih peluang korupsinya pun makin banyak, Ceh. Amerika aja menterinya nih nggak banyak beda. Padahal di orang nih ada negara bagian lagi. Menurut informasi yang beredar nih, Ceh, Ibu Sri Mulyani nih kalau misalnya dia menjabat, Amerika tuh segan. Jadi kalau misalnya mau pinjam-pinjam duit segala macam tuh masih boleh aja. Berarti utang Indonesia nih sampai 10 tahun mendatang nih tak lunas-lunas lah beda. Anggaran pendapatan negara Indonesia terbatas. 45 setoran negara cuma buat bayar utang berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan. Profil utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 senilai 800,33 triliun. Sementara itu untuk bunga utang yang akan dibayarkan pada 2025 senilai 552,85 triliun berdasarkan data rancangan APBN 2025 yang telah disahkan DPR. Dengan begitu secara total untuk membayar utang saja APBN 2025 menghabiskan anggaran sekitar 1.353 triliun atau 45% dari target pendapatan negara pada 2025 senilai 3.005 triliun. Nak bayar utang bunga Indonesia aja nih udah beribu-ribu triliun. Belum lagi nak membangun, nak gaji menteri, nak gaji presiden, nak gaji kepala-kepala daerah. Kalau kata motivator umrah, Ceh, solusinya itu kurangi pos gaji pejabat yang nggak perlu. Hapus juga tunjangan-tunjangan yang membuat budget membengkak. Hukum dipertegas bagi pelaku korupsi. Bila perlu, hukum mati. Dan itu warisan Mulyono selain hutang. Cobalah warisan yang tidak berguna dinyahkan aja lah. Ini yang duduk di sebelahmu, Pak. Alah nak sok komentar. Giliran nak dapat bansos, maju paling depan deh. Macam kau kan, Ceh? Tapi kalau kata buzzer, nggak apa-apa utang, yang penting banyak pembangunan. Iya kalau belum jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo macam ni nak cekut dana dari mana beda. Bagus memang jual pasir ke Singapura aja. Majulah Singapura. Iya, nanti kalau misalnya dijual pasir ke Singapura semua, Singapura makin besar sampai seluas Jawa. Ya tak payah buat jembatan. Jadi Singapura ni langsung terhubung ke Pulau Sumatera. Tapi kalau aku tengok kasihan Pak Prabowo. Ini semuanya gara-gara Mulyono. Kalau kata komen-komen netizen fufu fafa buta mata buta fakta, bersih-bersihnya bagian Pak Prabowo aja katanya gitu. Kasihan Pak Prabowo nih. Tapi dengan APBD yang ada sekarang nih, emangnya sisa berapa beda? Kan udah disalurkan untuk gaji menteri, untuk gaji pejabat, gaji kepala daerah, terus untuk bayar subsidi segala macam. Itu kira-kira udah tinggal berapa persen ya beda? Aku rasa memang tak banyak, tapi makanya nih sekarang nih harus cari pinjaman dari luar negeri lagi. Atau kataku tadi, jual pasir ke Singapura. Majulah Singapura. Jadi nampaknya engkau nih setuju lah beda dengan penjualan pasir ke Singapura. Tapi jangan semuanya lah, sisakanlah lagi, janganlah semua dikeruk pasir kita nih, Harus semua beda. Siapa tahu setengah dari Indonesia nih bisa melunaskan utang kita ke Singapura. Atau jangan-jangan kita jual ke Singapura nih tak dibayar. Karena untuk lunaskan ini aja, lunaskan utang aja. Dipotong langsung utangnya. Ini bond kemarin ini bond kemarin Terus Indonesia tak dapat duit ujung-ujungnya. Tinggal kita bertegak kat tepi Pulau Bintan tuh sambil terjengah-jengah tengok kapal tongkang Singapura ke Pulau Bintan bolak-balik angkut pasir kita. Kau boleh jualan dekat situ boleh jual goreng pisang, nasi lemak, lontong sayur. Nah jualan apa beda? Kalau ada Singapura yang datang beda. Semua penjualan dan pembelian tuh udah dari Singapura semua beda. Jadi semua hal nih beda. Ada diurus semua sama Singapura. Tapi banyak yang kritik beda. Kabinet Prabowo nih terlalu banyak menterinya. Menterinya aja udah 50 orang. Belum lagi wakil menteri, belum lagi asisten menteri, belum lagi nanti bawah-bawahnya lagi beda. Untuk anggaran gaji menteri sama operasional menteri itu aja udah berapa beda? Udah berapa triliun tuh? Kalau aku sih lihatnya kalau misalnya menterinya banyak nih peluang korupsinya pun makin banyak, Amerika aja menterinya nih nggak banyak beda. Padahal di orang nih ada negara bagian lagi. Ya mungkin Pak Prabowo nih mikirnya kalau misalnya menterinya banyak,
Masalah cepat terselesaikan, C. Kalau menurut aku, menteri banyak, anggaran makin banyak keluarnya beda. Ya betul sih sebenarnya. Peluang korupsi pun juga makin banyak. Kan bagus batalkan aja tuh proyek strategis nasional, Pantai Indah Kapuk 2, batalkan PSN, Bumi Serpong Damai, BSD proyek properti oligarki atau konglomerat. Semua fasilitas harus pajak rakyat yang nanggung. Reklamasi, jalan raya, gorong-gorong, PDAM, PLN, pembebasan lahan rakyat dihargai hanya 50.000 per meter. Mentang-mentang dilindungi atau berlindung di balik nama proyek strategis nasional, kata Abdul Halim 1855. Dari zaman Soeharto sampai Presiden Jokowi cuma ngasih beban hutang, terlanjur membolehkan berdirinya Bank Indonesia yang bukan milik Indonesia. Setakut itu sama Bank Dunia, kata Dodiwan. Tapi Menteri Keuangannya Pak Jokowi itu kan jadi Menteri Keuangannya Pak Prabowo juga tuh, Bu Sri Mulyani. Banyak menteri-menteri Jokowi ke Prabowo sekarang. Ini macam Prabowo rasa Jokowi gitu. Tapi kenapa Menteri Keuangannya tuh masih itu aja yang dipertahankan? Menurut informasi yang beredar nih, C, Ibu Sri Mulyani nih kalau misalnya dia menjabat, Amerika tuh segan. Jadi kalau misalnya mau pinjam-pinjam duit segala macam tuh masih boleh aja. Berarti utang Indonesia ini sampai 10 tahun mendatang nih tak lunas-lunas lah beda. Bayarlah dulu tuh si bunga utang. Bunga utang aja ada berapa ribu triliun. Ini benar-benar ujian untuk Pak Prabowo, tapi bukan untuk Gibran. Para menterinya masih banyak dari pemerintahan Jokowi. Kalau pemerintah sekarang bisa membuat perekonomian masyarakat jadi sejahtera, itu akan membuktikan bahwa Pak Prabowo benar-benar negarawan sejati, kata Anzif_11. Jogetin aja bosku, oke gas, kata Yuas Muza. Bunga utang 523 triliun. Bunganya aja segitu, ngeri. Kalau kata Sals Wicak Putra, apakah Pak Prabowo akan bayar operasional pakai uang pribadi? Tapi kalau misalnya nilai asetnya Pak Prabowo ini memang luar biasa. Tak ada lah, dia cuma 2 triliun aja menurut laporannya beda. Bukan 11. Sandiaga Uno nih, total kekayaannya tuh 10 triliun. Terus ada menterinya Prabowo nih, 3 triliun total kekayaannya. Di atas Prabowo total kekayaannya. Tapi kalau kekayaan adik Pak Prabowo 10 triliun. Soalnya kan keluarga Pak Prabowo ini pemilik perusahaan sawit kan. Sama kayak Bank BNI itu kan bapaknya Prabowo yang dirikan. Tapi Pak Prabowo tuh setelah dia dilantik, dia langsung naik mobil Pindad Maung, C. Ini buatan dari Indonesia. Untuk kendaraan dinas presiden dia. Menteri-menteri nih semua juga langsung disuruh pakai nanti nih, pakai Pindad Maung juga. Jadi nggak ada impor-impor lagi dari Jepang. Kenapa tak pakai mobil Proton Malaysia aja beda? Kan mobil Proton Malaysia tuh udah ada yang listrik juga tuh. Ya kan ini cintailah produk Indonesia. Buktinya Pak Jokowi tuh kemarin mobil SMK tak dipakai dengan dia. Aku pun tak nampak wujud dia tuh macam mana. Tapi kan Pak Prabowo udah pakai nih Pindad Maung. Berarti kan udah ada nih wujudnya, udah nampak kita. Itu kan Pindad Maung, bukan mobil SMK kan? Dia tuh nak pakai yang Pindad Maung, bukan SMK. Tapi mobil SMK tuh kok udah nampak tak wujudnya? Jangan-jangan mobil SMK ini udah diekspor ke Malaysia. Aku tak pernah nampak, C, kalau kat Tanjung Pinang wujud dia macam mana. Tapi kalau di Google aku pernah nengok. Coba kalau korang dari Singapura atau Malaysia, boleh komen dekat bawah pernah tak nampak mobil SMK nih wujud dekat negara korang. Karena kalau mobil Proton Malaysia nih, aku udah sering nampak kat Tanjung Pinang dengan Batam nih. Macam Proton Ezora tuh, sering aku nengok tuh melintas kat depan muka aku. Tentu rakyat menanti kebijakan Presiden Prabowo untuk merogoh kocek pribadinya untuk bayar hutang dari pendahulunya, atau dia punya kekuatan lobi kuat seperti Pak Harto ke Bank Dunia dan IGGI untuk menunda-nunda sampai pemutihan. IGGI apa aneh? Kata Bambang Surya. Yang hutang siapa, yang pusing siapa? Kata Imam Pradana. Tapi kalau aku nengok nih, memang kayaknya negara nih konsepnya nih memang harus ada utang. Macam Singapura tuh, dia kan pemberi utang tertinggi tuh untuk Indonesia. Tapi dia juga banyak utang ke Amerika. Tapi ada, C, negara yang tak punya utang sama sekali. Negara mana? Nanti aku tunjukkan di video selanjutnya. Atau nanti aku komen kat komentar lah. Aku cari dulu kat Google. Tapi masa sih beda ada negara yang tidak ada utang? Pasti ada, C, tak mungkin tak ada. Sebab yang ada tuh beda. Petronas nih untung terus, Pertamina nih rugi terus. Majulah Singapura.